Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar C#. Kali ini kita akan belajar C# menggunakan Visual Studio Code. Jadi kita akan belajar bagaimana setup menggunakan Visual Studio Code untuk belajar C#. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, install Visual Studio Code untuk Linux, Windows, dan macOS. Silahkan rekan-rekan semuanya memilih sesuai dengan OS yang rekan-rekan gunakan. Untuk install Visual Studio Code, nanti linknya akan saya bagi di dalam kolom deskripsi. Kemudian yang kedua adalah kita menginstall .NET. .NET ini digunakan untuk menjalankan C#. Kemudian kita install Code Runner di dalam Visual Studio Code. Oke, sekarang kita coba untuk menginstall .NET. Kali ini saya akan mendemokan untuk Windows dan juga Linux. Sekarang akan saya demokan untuk Windows. Pertama-tama rekan-rekan silahkan ketik .NET Core. Oke, seperti itu. Kemudian klik di sini, alamatnya adalah .NET-Microsoft.com, kemudian download. Silakan rekan-rekan semuanya pilih di sini untuk Linux dan di sini adalah untuk Windows. Dan kali ini kita akan mencoba menginstal yang versi 3.1. Ini silahkan klik pada bagian All Net Version, kemudian kita pilih yang Net Core 31. Oke, seperti itu. Kemudian silahkan rekan-rekan semuanya download saja. Kemudian silahkan pilih sesuai dengan arsitektur yang dimiliki oleh rekan-rekan semuanya. Jika X64 silahkan pilih ini, dan jika X86 maka silahkan pilih yang ini. Oke, di sini kita install. Oke, kita run. Oke, di sini kebetulan saya sudah menginstal. Silahkan rekan-rekan semuanya mengikuti instruksi yang diberikan dari form tersebut. Oke, jika rekan-rekan sudah sukses untuk menginstal, maka silahkan rekan-rekan semuanya membuka command prompt. Di sini kita ketikkan cmd, kemudian kita pilih di sini. Oke, kemudian rekan-rekan semuanya silahkan mengetikkan .NET, kemudian min 2 kali version. Oke, seperti itu. Maka di sini rekan-rekan bisa melihat di komputer saya sudah terinstall .NET versi 3.1.419. Itulah untuk penginstalan di Windows. Kemudian bagaimana cara menginstalnya di Linux? Kebetulan saya menggunakan Ubuntu. Untuk menginstalnya, silakan rekan-rekan semuanya mengunjungi di halaman rivamedia.com, kemudian install .NET Core di Linux Ubuntu. Nanti linknya akan saya bagikan di kolom deskripsi. Oke, jadi rekan-rekan semuanya, langkahnya yang pertama adalah silakan rekan-rekan semuanya buka terminal. Oke, kemudian silahkan ketik di sini atau langsung saja di copy paste. Di sini digunakan untuk mengaktifkan Microsoft PPA-nya. Kemudian silahkan rekan-rekan semuanya mengetikkan sudo apt update. Ini digunakan untuk mengupdate repositorinya. Kemudian di sini untuk menginstal transport HTTPS. Kemudian di sini digunakan untuk menginstal .NET SDK versi 3.1. Oke, dengan langkah 1, 2 ini rekan-rekan semuanya sudah bisa untuk menjalankan Visual Studio Code. Tetapi alangkah baiknya rekan-rekan semuanya juga menginstal .NET Core Runtime. Ini digunakan untuk komputer klien yang ingin menjalankan software-software yang berjalan di atas .NET Core. Oke rekan-rekan semuanya, saya tidak perlu mendemokan karena saya sudah menginstalnya, jadi silahkan ikuti cara-cara ini. Jika rekan-rekan semua sudah sukses menginstal .NET, maka jika kita ketikkan .NET, kemudian version, maka rekan-rekan bisa melihat di sini juga sudah tercantum atau sudah muncul versi dari .NET-nya. Oke, saya harap sampai di sini rekan-rekan semuanya sudah berhasil untuk menginstal .NET-nya, baik rekan-rekan semuanya yang menggunakan Linux ataupun rekan-rekan semuanya yang menggunakan Windows. Oke, saatnya kita setup project C# kita. Oke, sekarang coba kita buka Visual Studio Code. Kemudian kita coba untuk membuka folder baru. Oke, di sini saya akan coba untuk di bagian C#. Kemudian kita akan membuat sebuah folder baru. Di sini belajar C#. Oke, seperti itu. Oke, setelah itu kita open. Langkah selanjutnya kita buka terminal, kemudian new terminal. Oke, untuk membuat project C# di dalam Visual Studio Code, rekan-rekan bisa mengetikkan .NET. Kemudian kita ketikkan new. Kemudian kita coba untuk mencari list dari project yang bisa kita bikin menggunakan .NET. Kita bisa menggunakan min 2 kali, kemudian list. Kita enter. Oh maaf, ini salah ketik. .NET. Oke, kita enter. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini banyak sekali jenis project yang bisa kita pilih. Dan di sini kita akan mencoba untuk membuat untuk konsol. Oke, karena kita akan belajar dasar, maka kita akan mencoba .NET New Console.
Kita enter. Oke, rekan-rekan semua bisa melihat di sini kita sudah berhasil untuk membuat sebuah project menggunakan Visual Studio Code untuk bahasa pemrograman C#. Di sini ada file bernama program.js, kemudian di sini juga ada file bernama belajar C# JS project. Sampai di sini kita sudah sukses untuk membuat sebuah project di dalam Visual Studio Code untuk bahasa pemrograman C#. Untuk menjalankan program ini, rekan-rekan bisa menggunakan .NET, ketikkan run, kita enter. Kita tunggu rekan-rekan semuanya, maka rekan-rekan bisa melihat di sini muncul hello world. Ya, karena di sini sintaknya adalah console write-line hello world. Oke rekan-rekan semuanya, tentunya kalau kita harus mengetikkan .NET run setiap kali kita menjalankan program, tentu di sini akan kerepotan. Kita akan mencoba untuk menginstal Code Runner. Ini digunakan untuk otomatis menjalankan C# di dalam Visual Studio Code. Kita install add-on bernama Code Runner. Ini kita klik pada bagian extension, kemudian rekan-rekan semuanya pilih pada Code Runner, kemudian rekan-rekan search Code Runner. Oke, silakan rekan-rekan semuanya menginstalnya di sini ya. Di sini kebetulan saya sudah menginstalnya. Di sini saya akan mencoba untuk mengenable. Ketika ini sudah diinstal, maka rekan-rekan bisa melihat di sini akan ada tombol di sini run code. Jadi, ketika kita menjalankan C#, kita tidak perlu mengetikkan .NET run, kita hanya cukup menekan tombol dari play ini. Oke, saatnya kita setting untuk Code Runner. Untuk settingnya, rekan-rekan semuanya bisa pilih pada bagian file, kemudian preference, kemudian rekan-rekan semuanya pilih bagian setting. Oke, kemudian di sini rekan-rekan silahkan ketikkan run in code. Oke, seperti itu. Kemudian kita cari di sini. Oke, di sini rekan-rekan semuanya pastikan di sini tercentang semuanya ya. Di sini tercentang, kemudian di sini juga tercentang. Jadi, setiap ada Code Runner ini silahkan dicentang. Oke, langkah selanjutnya rekan-rekan semuanya silahkan klik pada bagian Open Setting JSON ini. Oke, kemudian rekan-rekan semuanya silahkan cari di bagian C#. Kita cari C#. Oke, di sini rekan-rekan semuanya C#. Pastikan rekan-rekan semuanya mengetikkan ini ya, cd $dir dan kemudian .NET run dan kemudian juga file name. Nanti untuk kode ini akan saya share di dalam kolom deskripsi. Oke, jika rekan-rekan semua sudah melakukan pengaturan di sini, yaitu pada bagian sini, dan juga rekan-rekan juga sudah melakukan pengaturan pada bagian ini, maka nanti ketika kita ingin menjalankan program ini, kita cukup klik pada bagian play ini. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini, dengan Code Runner kita bisa menjalankan program hanya cukup dengan klik pada bagian tombol play ini. Oke rekan-rekan semuanya, itulah bagaimana cara setting Visual Studio Code agar bisa digunakan untuk bahasa pemrograman C#. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.